dongeng, dan legenda. Cerita rakyat Djoko Dolok dari Jawa Timur. Pada masa lalu, di Kadipaten Surabaya, Adipati Jayenggrana memiliki seorang putri bernama Purbawati. Purbawati yang cantik dan bijaksana telah menarik perhatian banyak pangeran, termasuk Pangeran Situbondo dari Madura, putra Adipati Cakraningrat. Meskipun lamaran Pangeran Situbondo dianggap penting karena persahabatan baik antara ayah mereka, hati Purbawati telah terpikat oleh Jaka Taruna dari Kadipaten Kediri. Namun, demi menghormati ayahnya dan tidak ingin memicu permusuhan antara Surabaya dan Madura, Purbawati merasa bingung untuk menolak lamaran tersebut. Ketika Pangeran Situbondo tiba di Surabaya untuk melamar Purbawati, Adipati Jayenggrana menyerahkan keputusan kepada putrinya. Purbawati, yang ingin menolak tanpa membuat masalah, memberikan syarat yang sangat berat kepada Pangeran Situbondo. Dia meminta agar Pangeran Situbondo membuka hutan angker di wilayah Surabaya untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Pangeran Situbondo menyanggupi syarat itu dan segera masuk ke dalam hutan untuk mulai membuka lahan. Saat Pangeran Situbondo tengah bekerja, Jaka Taruna tiba di Surabaya dan terkejut mengetahui tentang syarat pernikahan yang diberikan kepada Pangeran Situbondo. Demi cintanya, Jaka Taruna segera menemui Adipati Jayenggrana dan menyatakan keinginannya untuk mempersunting Purbawati. Adipati Jayenggrana kembali menyerahkan keputusan kepada Purbawati, yang kemudian meminta Jaka Taruna untuk ikut membuka hutan sebagai syarat. Jaka Taruna mulai membuka hutan di dekat lokasi Pangeran Situbondo. Ketika keduanya bertemu, Pangeran Situbondo marah dan menyerang Jaka Taruna. Dalam pertempuran itu, kesaktian Pangeran Situbondo terbukti lebih kuat. Yi dan Jaka Taruna terpental hingga tersangkut di atas pohon. Teriakan Jaka Taruna untuk meminta tolong didengar oleh seorang pemuda bernama Jaka Jumput, yang kemudian menolongnya. Jaka Taruna meminta bantuan Jaka Jumput untuk mengalahkan Pangeran Situbondo dengan janji akan mengabulkan permintaan apapun jika Jaka Jumput berhasil. Jaka Jumput menyanggupi dan segera menantang Pangeran Situbondo untuk bertarung. Dalam pertarungan itu, Jaka Jumput berhasil mengalahkan Pangeran Situbondo, yang kemudian melarikan diri ke wilayah timur Kadipaten Surabaya, yang kemudian dikenal sebagai Situbondo. Setelah kekalahan Pangeran Situbondo, Jaka Taruna mengaku-ngaku telah mengalahkan Pangeran Situbondo kepada Adipati Jayenggrana, dan meminta izin untuk mempersunting Purbawati. Namun, Jaka Jumput tiba di Kadipaten dan membongkar kebohongan Jaka Taruna dengan menunjukkan keris milik Pangeran Situbondo sebagai bukti. Adipati Jayenggrana yang terkejut dan merasa tertipu oleh Jaka Taruna, meminta bukti dari keduanya. Karena tidak memiliki bukti, Jaka Taruna hanya bisa terdiam. Kemarahan dan rasa malu mendorong Jaka Taruna menantang Jaka Jumput untuk berduel. Adipati Jayenggrana menyetujui dengan syarat siapa yang menang berhak mempersunting Purbawati. Dalam duel itu, Jaka Taruna kalah oleh kesaktian Jaka Jumput. Ucapan Adipati Jayenggrana yang kecewa dengan Jaka Taruna yang berbohong, mengutuknya menjadi patung. Tubuh Jaka Taruna berubah menjadi sebuah patung yang kemudian dikenal sebagai Djoko Dolok. Menurut cerita rakyat Jawa Timur, Djoko Dolok adalah penjelmaan dari Pangeran Jaka Taruna yang kalah bertarung demi mempersunting Purbawati. Patung ini menjadi salah satu peninggalan yang dihormati dari masa Kerajaan Majapahit di Surabaya. Setelah kekalahan Pangeran Jaka Taruna dan kutukannya menjadi patung, suasana di Kadipaten Surabaya menjadi tenang kembali. Adipati Jayenggrana merasa lega karena masalah lamaran putrinya telah terselesaikan meski harus melalui berbagai kejadian dramatis. Jaka Jumput, yang berhasil mengalahkan Pangeran Situbondo dan Jaka Taruna, kini menjadi tokoh yang dihormati di Kadipaten. Purbawati, yang sebenarnya telah lama mencintai Jaka Taruna, merasakan kesedihan mendalam karena kekasihnya berubah menjadi patung. Meskipun begitu, ia menerima kenyataan tersebut dengan lapang dada dan menghormati keputusan ayahnya. Di sisi lain, Jaka Jumput tidak menuntut apapun dari Purbawati maupun Adipati Jayenggrana. Ia hanya merasa puas bisa membantu mengatasi masalah dan menjaga kehormatan Surabaya. Seiring berjalannya waktu, patung Djoko Dolok menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Mereka menghormati patung tersebut sebagai simbol dari sebuah kisah cinta yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Patung ini juga menjadi pengingat bahwa kejujuran dan kesetiaan adalah nilai yang harus dijaga dalam kehidupan. Pangeran Situbondo yang melarikan diri ke wilayah timur, membangun kehidupannya sendiri di daerah yang kemudian dikenal dengan nama Situbondo.
Meskipun ia gagal mendapatkan cinta Purbawati, ia tetap dikenal sebagai pangeran yang gagah berani dan memiliki kesaktian tinggi. Adipati Jayenggrana, yang telah belajar banyak dari peristiwa ini, semakin bijaksana dalam memimpin kadipaten. Ia memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perasaan dan kehormatan semua pihak yang terlibat. Legenda Djoko Dolok terus diwariskan dari generasi ke generasi, mengajarkan tentang arti kejujuran, pengorbanan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Hingga kini, patung Djoko Dolok masih berdiri kokoh di Surabaya, menjadi saksi bisu dari sebuah cerita rakyat yang penuh makna dan pelajaran hidup.